Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 2012303131. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil book chapter yang berjudul Lafaz Mutlak dan Muqayyad. Materi ini merupakan salah satu kajian dalam ushul fiqh yang membahas cara memahami lafaz dalam Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan pengertian, urgensi, dasar hukum, pendapat para ulama, serta kesimpulan. Baiklah, memasuki pengertian, yaitu lafaz mutlak ialah lafaz yang menunjukkan suatu makna tanpa dibatasi oleh sifat, syarat, atau ketentuan tertentu sehingga cakupannya bersifat umum. Sedangkan lafaz muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna yang telah dibatasi oleh sifat, syarat, atau ketentuan tertentu sehingga maknanya menjadi lebih khusus. Nah, jadi lafaz mutlak dan muqayyad ini memiliki perbedaan pada ada atau tidaknya batasan dalam suatu lafaz. Lafaz mutlak masih bersifat umum karena tidak disertai pembatas, sedangkan lafaz muqayyad sudah dibatasi oleh sifat atau syarat tertentu sehingga maknanya lebih spesifik. Oleh karena itu, keduanya memiliki pengaruh dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Selanjutnya yaitu urgensi. Urgensi terhadap lafaz mutlak dan muqayyad sangat penting dalam ushul fiqh karena membantu menentukan makna suatu nas secara tepat. Melalui konsep ini, seorang mujtahid dapat memahami apakah suatu hukum berlaku secara umum atau memiliki batasan tertentu sehingga terhindar dari kesalahan dalam penafsiran dan penetapan hukum Islam. Jadi, urgensi dari pembahasan ini adalah karena lafaz mutlak dan muqayyad berpengaruh langsung terhadap proses istinbat hukum. Jika suatu lafaz yang harusnya dibatasi atau dipahami secara mutlak atau sebaliknya, maka dapat terjadi kekeliruan dalam memahami hukum yang dimaksud oleh syariat. Berikutnya yaitu dasar hukum dan contoh. Dasar hukum terdapat pada dua surah. Yang pertama, Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3, yang artinya maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak, dan Quran Surah An-Nisa ayat 92, yang artinya memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Contohnya terdapat pada lafaz mutlak, kata raqobah atau budak pada Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3 karena tidak disertai batasan tertentu. Sedangkan pada lafaz muqayyad, kata raqobah mukminah atau budak yang beriman pada Quran Surah An-Nisa ayat 92 karena dibatasi dengan sifat yang beriman. Jadi dasar hukum pembahasan mutlak dan muqayyad dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Quran. Pada Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3, kata raqobah disebut tanpa syarat sehingga termasuk lafaz mutlak. Sedangkan pada Quran Surah An-Nisa ayat 92, kata yang sama dibatasi dengan sifat mukminah atau beriman sehingga termasuk menjadi lafaz muqayyad. Dari kedua ayat ini dapat dipahami bagaimana suatu lafaz bisa bersifat umum atau dibatasi oleh ketentuan tertentu. Selanjutnya ada beberapa pendapat para ulama, ada 4. Yang pertama yaitu mazhab Syafi'i berpendapat bahwa lafaz mutlak dapat dibawa kepada lafaz muqayyad apabila sebab dan hukumnya sama. Dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa lafaz mutlak tetap berlaku sesuai kemutlakannya kecuali terdapat dalil yang jelas membatasinya. Dan pendapat dari mazhab Maliki dan Hambali pada umumnya menerima pengaitan mutlak dengan muqayyad apabila terdapat kesesuaian hukum dan dalil yang mendukung. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat dalam memahami hubungan antara mutlak dan muqayyad, yaitu mazhab Syafi'i lebih cenderung menghubungkan mutlak dengan muqayyad apabila keduanya memiliki sebab dan hukum yang sama. Sementara itu, mazhab Hanafi lebih mempertahankan makna mutlak sebagaimana adanya kecuali terdapat dalil yang tegas membatasinya.
Adapun mazhab Maliki dan Hambali umumnya menerima pembatasan mutlak oleh muqayyad dengan mempertimbangkan konteks dan dalil yang ada. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa lafaz mutlak dan muqayyad merupakan konsep penting dalam usul fiqh yang digunakan untuk memahami makna nas secara tepat. Lafaz mutlak menunjukkan makna yang bersifat umum tanpa batasan tertentu, sedangkan lafaz muqayyad menunjukkan makna yang telah dibatasi oleh sifat atau ketentuan tertentu. Pemahaman terhadap keduanya sangat penting dalam proses istinbat hukum Islam agar penetapan hukum sesuai dengan maksud dan tujuan syariat. Baiklah, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai lafaz mutlak dan muqayyad. Dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa kedua konsep ini memiliki peran penting dalam memahami nas dan menetapkan hukum Islam secara tepat. Semoga materi yang dapat saya sampaikan menambah pemahaman kita tentang kajian usul fiqh. Saya Hairunisa, mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.